Halo teman-teman, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan daya PSU untuk mendukung komputer-komputer yang menggunakan GPU NVIDIA GeForce seri RTX 50. Nah, sebelum itu kita akan ulas sedikit ya pembahasan kita pada sesi sebelumnya. Jika ada suatu komputer, dia menggunakan GPU RTX seri 5050 dengan nilai TDP 130 watt, maka minimum kebutuhan daya untuk PSU-nya adalah 550 watt. Nah, ini juga berlaku jika kalian menggunakan GPU RTX seri 5060 Ti dengan nilai TDP 180 watt, maka minimum kebutuhan daya untuk PSU-nya adalah 600 watt. Nah, data ini hanya berlaku jika komputer itu menggunakan satu CPU atau satu prosesor dan satu kartu grafis. Jika suatu komputer itu menggunakan lebih dari satu CPU dan satu kartu grafis, maka data ini tidak akan berguna. Jadi nanti bisa diperhitungkan kembali. Nah, seorang pengguna komputer seperti gamers itu sering melakukan overclocking. Yang di overclocking adalah CPU atau GPU-nya, yang dimana nanti akan diikuti oleh overclocking komponen-komponen yang lain. Apa sih overclocking itu? Apakah kebutuhan daya untuk PSU-nya masih sama? Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih overclocking itu. Overclocking atau overclock adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai frekuensi dari suatu GPU atau CPU di atas nilai standarnya. Nah, tujuan dari overclocking itu adalah untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus atau lebih baik. Jadi jika ada seorang pengguna komputer ya, seperti gamers, dia melakukan overclocking, maka tujuannya adalah agar komputer itu bisa menjadi lebih cepat atau lebih lancar saat digunakan untuk gaming dan lain-lain. Nah, apakah kebutuhan daya untuk PSU-nya itu masih sama atau berbeda? Ya, kebutuhan daya untuk komputer yang sudah dilakukan overclocking itu adalah berbeda. Jadi, daya untuk PSU-nya itu menjadi lebih besar atau meningkat karena peningkatan frekuensi itu mengonsumsi lebih banyak daya sehingga kebutuhan daya untuk PSU-nya jadi lebih besar atau meningkat. Nah, di sini sudah saya tuliskan jika kalian menggunakan prosesor atau CPU Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9. Ini adalah produksi Intel ya, sebagai contoh. Nanti kita akan gabungkan dengan GPU NVIDIA GeForce seri RTX 50 ini. Nah, nanti di sini kebutuhan daya untuk PSU-nya itu akan berbeda-beda kalau tujuannya untuk overclocking. Nah, misalnya saja di sini, jika ada suatu komputer menggunakan prosesor Core Ultra 5 dengan GPU RTX seri 5050, maka kebutuhan daya untuk PSU-nya minimal adalah 600 watt. Jika CPU atau prosesornya adalah Core Ultra 7, maka kebutuhan daya untuk PSU-nya adalah 650 watt. Jika menggunakan CPU atau prosesor Core Ultra 9, maka kebutuhan daya untuk PSU-nya minimum adalah 750 watt. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain. Kalau kalian menggunakan GPU-nya RTX seri 5060 Ti dengan prosesornya Core Ultra 5, maka besar daya untuk PSU-nya adalah 650 watt. Jika prosesornya Core Ultra 7, maka besar kebutuhan dayanya minimum adalah 750 watt. Jika menggunakan CPU Core Ultra 9, maka besar daya PSU minimum adalah 850 watt. Nah, ini sama ya. Hingga jika kalian
menggunakan GPU seri RTX 5090 dengan prosesor Core Ultra 5, maka minimum daya untuk PSU-nya adalah 1250 watt. Jika menggunakan prosesor Core Ultra 7, maka minimum besar daya untuk PSU-nya adalah 1300 watt. Jika menggunakan prosesor Core Ultra 9, maka minimum kebutuhan daya untuk PSU-nya adalah 1600 watt. Nah, tentu di sini tidak perlu saya jelaskan satu-satu ya, pasti kalian sudah paham. Nah, kenapa nilai-nilai pada masing-masing prosesor ini berbeda-beda? Karena umumnya untuk prosesor Core Ultra 9, dia mengonsumsi daya lebih besar daripada Core Ultra 7 dan Core Ultra 5. Begitu juga untuk prosesor Core Ultra 7, dia mengonsumsi daya yang lebih besar daripada Core Ultra 5. Itulah kenapa nilainya pada masing-masing prosesor ini berbeda. Nah, gimana? Tentu kalian sudah paham kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.